Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa tanggal 24 Juni hari Kamis insya Allah akan digelar sidang yang akan membacakan vonis majelis hakim atas kasus dugaan penyebaran kabar bohong terkait hasil tes swab Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor, ya kan? Kita sama-sama tahu bahwa jaksa penuntut umum menuduh bahwa Habib Rizik Syihab telah berbohong dengan kondisi kesehatannya. Dalam video singkat yang beredar waktu itu, Habib di sebelahnya ada Direktur Rumah Sakit Umi, Dr. Tata, mengatakan alhamdulillah, kurang lebih redaksinya, kurang lebih maknanya, alhamdulillah saya sehat, bla 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 bla. Dan video itu kemudian viral dan tentu saja umat menyambut dengan rasa syukur yang sangat-sangat luar biasa. Karena sebelumnya kan memang ramai berita bertebaran bahwa Habib kena COVID dan seterusnya dan sebagainya. Dan oleh jaksa penuntut umum, penyebaran berita tadi dianggap sebagai satu, menyebarkan berita bohong. Kedua, penyebaran berita bohong itu telah menimbulkan keonaran. Dan untuk itu Habib Rizik Syihab dituntut dengan hukuman penjara 6 tahun, saudara. Dasar. Jadi sebenarnya dalam sidang-sidang terungkap bahwa Habib tidak tahu persis kondisinya karena dia merasa sehat-sehat saja, ya kan? Tapi terungkap tuh memang katanya di situ ada Habib sudah mendapat dites oleh tim kedokteran Mercy, kemudian hasilnya negatif. Tapi Wali Kota Bima Arya tidak mau menerima hasil tes itu. Dia ngotot membawa tim satgasnya sendiri untuk mengetes. Dan dalam sidang itu terungkap bahwa bukan Habib Rizik tidak mau. Satu, pertama, tim dari Satgas Covid Kota Bogor tidak kunjung datang, minimal terlambat dari rencana yang disepakati semula. Kedua, sebagaimana disampaikan juga Habib Alatas, menantu Habib Rizik, bahwa keduanya, baik Habib Rizik maupun Habib Hanif, tidak melihat urgensinya tes ulang dalam waktu yang begitu berdekatan. Nah, sikap yang tidak melihat urgensinya dites ulang dalam waktu berdekatan itu oleh jaksa penuntut umum diterjemahkan sebagai menghalang-halangi tim Satgas Covid menjalankan tugasnya. Dahsyat kan? Jadi mereka begitu rupa merencanakan segala macam cara untuk bisa menjerat Habib dengan pasal-pasal yang mengerikan dan dengan tujuan terutama memenjarakan Habib selama mungkin. Kita tahu di balik ini ada kekuasaan yang bermain, ada kekuasaan yang mengendalikan pengadilan, ada kekuasaan yang menitipkan ancaman-ancaman pasal-pasal yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan kita juga lebih tahu lagi bahwa di belakang kekuasaan ini ada para oligarki yang sangat berkepentingan dengan terzaliminya, dengan disimpannya, dengan ditahannya Habib Rizik lebih lama di penjara. Kurang lebih berkaitan dengan hajatan politik tahun 2024. Saudara sekalian, di luar itu kita juga sama-sama tahu dalam repliknya jaksa membuat blunder yang sangat serius dengan kalau istilah Habib Rizik dengan mengungkit-ungkit soal yang sepele tapi tidak sepele. Ini menarik sekali. Habib dalam dupliknya kemarin tanggal Kamis yang lalu tanggal 17 Juni membacakan dupliknya dan menyebut bahwa jaksa telah bermain-main dengan sangat keliru menyinggung-nyinggung soal sepele tapi sangat tidak sepele. Sepele itu adalah dengan mengatakan bahwa ternyata yang didengung-dengungkan dengan gelar imam besar ternyata hanya isapan jempol belaka. Dasar sekali kalimat ini. Ini soal sepele, kata Habib, kalau menyangkut dirinya pribadi. Karena seperti dia diulang-ulang dalam duplik itu dan dikutip oleh banyak media bahwa dia, Habib Rizik Syihab, tidak pernah menyebut dirinya sebagai imam besar, apalagi mendeklarasikan dirinya sebagai imam besar. Tapi masalah ini menjadi tidak sepele kalau sudah menyangkut kepentingan umat Islam. Dan di situ dipaparkan dalam duplik Habib Rizik bahwa gelar imam besar itu adalah pemberian dari umat Islam. Bahkan dalam kalimat berikutnya Habib khawatir tuduhan yang disampaikan menurut istilah Habib dalam dupliknya yang dipenuhi dengan rasa emosi dan kebencian
dengan sebutan kalimat gelar imam besar hanya isap jempol belaka itu akan diterjemahkan umat sebagai tantangan. Nah, ngeri nggak? Sekaligus memprovokasi. Habib khawatir nanti pada Kamis besok tanggal 24 Juni, Habib khawatir umat Islam yang jumlahnya sudah dibuktikan dalam aksi-aksi bela Islam 7,5 juta, 13 juta, atau minimal dibuktikan ketika menyambut Habib di Bandara Soekarno-Hatta, itu mereka akan menjawab tantangan jaksa. Kami akan datang. Kami akan datang. Anda bisa bayangkan nggak ngerinya kalau itu terjadi benar-benar, saudara? Itu ternyata Masya Allah, itu ternyata sudah ada jadi letupan. Anda tahu banyak kan video-video yang beredar dari umat Islam Makassar. Ada lagi umat Islam Madura, yang udah pasti itu Madura itu dasar militan sekali. Mereka akan menjawab tantangan jaksa dengan cara datang ke Jakarta, hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada saat pembacaan vonis atas Habib Rizik Syihab Kamis 24 Juni 2021. Nah, saudara, pada podcast kali ini saya tidak ingin menampilkan jawaban dari umat Islam dari Makassar dan dari daerah lain yang akan datang menggeruduk, tanda kutip ya, menggeruduk Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena seperti yang kemudian tersebar secara masif juga video pendek seorang kiai dari Jakarta yang bertemu Habib dan menyampaikan 4 pesan dari Habib. 1, Habib menyampaikan salam kepada anggota-anggota majelis taklim. Salam, ya. Habib menyampaikan salam. 2, Habib minta kalau mau datang harus tertib, jaga prokes dan sebagainya, jangan sampai menimbulkan kerusuhan dan sebagainya. Karena bukan mustahil juga, saudara, kalau ucapan jaksa ini bukan sekedar keselio lidah, ya kan? Tapi nantilah kita bahas mungkin di ujung podcast ini, insya Allah. Nah, ini ada yang dari Pak Kiai yang tadi saya sebutkan tadi, pesan Habib tadi ya. Ini saya tayangkan saja, mungkin tidak perlu semua karena 3 menit 52 detik lumayan panjang. Pesan Habib Rizik, beliau pesan, tolong sampaikan salam saya kepada semua anggota majelis taklim. Jadi dikirim salam kepada yang ngaji. 2, minta didoain. Doakan beliau yang besok Kamis akan vonis keputusan. Ya, doa malam kita doa, habis sholat kita doa supaya Allah bebaskan imam besar kita dari tuduhan-tuduhan yang nggak benar, tuduhan zalim. Habib Hanis juga bisikin, Ustaz, minta tolong nanti kalau malam Kamis vonis jamaah suruh baca Yasin. Baca Yasin 3 kali, niat untuk supaya Habib Rizik dan Habib Hanif dan Ki Sobri semua Allah bebaskan. Amin. Allah berikan hakim hatinya benar dan murni. Amin. Bebaskan beliau. Itu amin. Kirim salam dia. Amin. Ya, Kamis ya mau tiap malam boleh, tapi yang pokok malam Kamis. Yang ketiga, beliau pesan kalau ada yang ingin ikut hadir, jaga tata tertib, jaga adab, jangan membuat suatu yang onar dan anarkis. Andai kata ada kemasukan, ini yang kemasukan kita tahan, masukan yang kita tangkap. Kita datang dengan niat tertib supaya mencari keadilan dalam pengadilan. Itu saja 4 pesan. Pertama, Habib minta doa, kapan aja doa. Ya, yang kedua, Habib Hanis minta baca Yasin 3 kali. Yang ketiga, suruh tertib, jangan melakukan anarkis. Itu aja. Nah, kalau saya tambahin, saudara, ada 4 pesan. 1, Habib kirim salam kepada anggota-anggota majelis taklim di mana saja, siapa saja, tidak harus
ada kaitannya, ada hubungannya dengan FPI, tidak harus. Pokoknya kepada semua anggota Majelis Taklim, Habib titip salam. Kedua, Habib minta didoakan. Didoakan menjelang jatuhnya vonis pada Kamis 24 Juni, berarti malam Kamisnya. Lalu Habib Hanif Alatas pun, menantu beliau pun minta juga kalau bisa malam Jumatnya dibacakan Yasin 3 kali, surat Yasin 3 kali. Yang keempat, kalaupun mau datang ke arena jadi Masya Allah, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka Habib dengan sungguh-sungguh minta agar umat Islam, para pencintanya, para pengikutnya tidak membuat onar, tidak membuat kericuhan. Dan kalimat yang dikutip pakai tadi, jaga adab. Jaga adab. Dahsyat ya, dahsyat. Mungkin buat orang-orang yang sekuler, yang tidak peduli dengan agama, Allah mau doa, mau apa, kalau vonis sudah dipesan ya, sudah akan jatuh seperti apa gitu kan. Oke, itu bisa jadi begitu. Vonis sudah dipesan, bisa jadi vonis sudah disiapkan. Bisa jadi. Tapi kita orang beriman, kita orang Islam, percaya, yakin, hakul yakin bahwa Allah adalah maha berkuasa. Allah mampu membolak-balikan hati siapa saja. Siapa saja, termasuk hati para hakim. Nah, disebut tadi ya. Dan buat Allah membolak-balikan hati para hakim agar cenderung dan condong kepada kebenaran sangat-sangat mudah. Jangankan membolak-balikan hati, Allah juga sudah terbukti mampu menciptakan alam semesta raya yang dahsyat ini. Matahari, bulan, bintang, galaksi, dan sebagainya dahsyat sekali. Allah mampu, apalagi coba membolak-balikan hati. Dan tugas kita, umat Islam adalah berdoa. Memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan agar Allah berikan hidayah, berikan buat bolak-balikan hati para hakim supaya condong kepada kebenaran dan memutuskan vonisnya benar-benar berdasarkan keadilan. Allahu Akbar. Saudara, itu tadi Pak Kiai ya. Saya dapat itu menurut sahabat teman, dia Kiai di Jakarta. Mohon maaf saya harus cari lagi tapi kelamaan. Nah, di luar video tersebut juga sudah beredar video beberapa kelompok umat Islam yang akan datang menjawab tantangan jaksa bahwa gelar imam besar untuk Habib Rizik itu bukan sekedar isapan jempol belaka. Bukan isapan jempol belaka, tapi benar-benar bukti kecintaan umat kepada Habib. Bukti tunduk patuhnya kepada Habib karena mereka umat Islam percaya, yakin Habib adalah ulama yang lurus. Ulama yang tentu saja kalau mereka bisa buktikan pada saatnya, nauzubillah min dzalik, semoga Allah jaga ini benar-benar melakukan penyimpangan, apalagi bersifat syar'i, tentu umat tidak lagi mencintai beliau seperti tadi. Seperti itu yang maksud saya ya. Nah, ini ada video yang saya kira Anda juga dapat beredar sangat luas. Menurut saya unik tapi sekaligus sangat mengharukan. Unik sekaligus sangat mengharukan karena ternyata upaya untuk menjawab tantangan jaksa yang Habib sebut emosi dan penuh kebencian itu juga dilakukan oleh sekelompok anak muda yang tidak ada di Jakarta tapi di Maluku sana dan beragama bukan Islam. Ini videonya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami perwakilan umat Kristen dari Kota Ambon dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa gelar imam besar kepada Habib Rizik hanyalah isapan jempol belaka. Maka itu kami menjawab tantangan jaksa dengan datang ke Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadiri. Masya Allah. Anda bisa bayangkan nggak? Anda bisa bayangkan nggak? Ada kelompok anak muda, pemuda yang dia buka kalimat dengan shalom. Shalom saudara, bukan assalamualaikum, bukan salam, tapi shalom. Ini khas betul. Salamnya kaum Nasrani, khas betul. Shalom. Dan kemudian di kalimat kami kelompok pemuda Kristen dari Ambon. Ini fenomena yang saya kira tidak bisa kita jelaskan dengan akal sehat, dengan logika. Tidak bisa.
Tidak bisa. Ini sudah bicara hati, saudara. Bicara hati. Dan sekali lagi, ini Allah yang menggerakkan hati. Ini karya Allah, tangan Allah yang bekerja. Kalau umat Islam dari Maluku misalnya ya, dari Makassar, dari Madura, dari Surabaya, dari mana-mana bikin pernyataan begitu, itu dahsyat. Tapi, ada tapi ya, mohon maaf ya masuk akal, bisa diterima dengan gitulah, tanpa harus berpikir macam-macam. Tapi kalau ini sekelompok anak muda menjawab tantangan jaksa dengan mengatakan bahwa gelar imam besar Habib Rizik Syihab itu bukan isapan jempol belaka, dan mereka akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 24 Juni saat vonis akan dibacakan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi menurut saya, wahai jaksa penuntut umum dan siapapun yang memberikan pesanan instruksi kepada kalian, kekuasaan sebelah mana silahkan nggak tahu, di sudut-sudut belah mana, di jalan mana, saya mau nyebut jalan tertentu nanti bisa ditangkap tuduhan, tapi sudah hampir pasti ini adalah kekuasaan, ada penguasa di baliknya, dan kita juga tahu ada oligarki di balik kekuasaan yang mengendalikan kekuasaan ini. Pada mereka, pada kalian, buka mata hati kalian. Buka mata hati kalian. Saya akhirnya berpikir bukan jaksa penuntut umum menulis kalimat bahwa gelar imam besar hanya isapan jempol belaka. Tadinya saya pikir itu keseleo, itu kekeliruan, itu kekhilafan. Tapi setelah berkembang begini saya berpikir bukan mustahil, itu disengaja, saudara. Mereka sengaja ingin memancing sehingga umat marah dan datang. Walaupun Habib sudah meminta kalau kita datang tetap menjaga adab, menjaga tata tertib, tidak berbuat rusuh apalagi anarkis, tapi tetap ada makhluk-makhluk biadab jahat yang mereka susupkan untuk menjadi pemicu provokasi. Dan seperti pesan Kiai tadi, kalau kita temukan langsung tangkap, bawa. Karena bukan mustahil, itu adalah tangan-tangan mereka untuk menstigma bahwa umat Islam rusuh, bahwa umat Islam kisruh, bahwa umat Islam anarkis, bahwa pengikut dan pecinta Habib Rizik itu kaum radikal. Saya nggak tahu bagaimana lagi. Kita lihat nanti Kamis 24 Juni bagaimana, apa yang akan terjadi. Kita pasrahkan pada Allah dengan sungguh-sungguh, dan kita yakin Allah akan membantu kita. Entah bagaimana nanti penanganannya segala macam, kita pasrahkan semuanya pada Allah. Tugas kita hanya berusaha. Dan pada teman-teman pemuda-pemuda Kristen dari Maluku, luar biasa. Salam hormat saya kepada kalian. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.